Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, yang semua ini kita harus wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis hadis tentang bab kesabaran dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab sabar, bab sabar. Hadis yang ke-6. An Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya, ini tentang cerita ya. Kana malikun fi man kana qablakum. Ya. Dahulu ada seorang raja di umat sebelum kalian. Jadi Nabi menceritakan nih kepada sahabat, ya, artinya kepada kita juga, karena kita yang mendengarkan hadis ini. Nabi menyampaikan, dahulu ada seorang raja di tengah umat-umat sebelum kalian. Ya, jadi raja ini di umat-umat sebelum kita. Wa kana lahu sahir. Dan seorang raja itu mempunyai penyihir yang hebat. Penyihir yang tukang sihir yang hebat, gitu ya. Falamma kabira qala lil malik. Ya. Maka tatkala tukang sihir itu, penyihir itu sudah usianya tua renta, sudah mulai menua, ya. Kemudian apa? Tukang penyihir itu meminta kepada raja, ya. Inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Wahai raja, sungguh usiaku telah menua, tubuhku telah melemah. Maka apa? Fab'ath ilayya ghulaman. Maka kirimkan kepadaku seorang anak laki-laki, u'allimuhu as-sihr. Allama yu'allimu, ana u'allimuhu. U'allimuhu sihr, yang akan aku ajarkan tentang sihir. Ya, supaya apa berarti? Supaya ada penerus tukang sihirnya turun-temurun, gitu ya. Fa ba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka sang raja pun mengirimkan kepada tukang sihir itu seorang anak laki-laki, yu'allimuhu, yang akan diajari ilmu sihir. Nah, itu. Jadi ilmu sihir dipelajari juga, ya. Wa kana fi tariqihi, ya. Dan apabila ya sang anak laki-laki tadi berjalan melewati sebuah jalan, idza salaka rahib, maka dia bertemu di perjalanannya menuju tempat tukang sihir.
Jadi ketika berjalan, di tengah perjalanan, dia bertemu rohib, seorang boleh dikatakan sekarang adalah pendeta atau pemuka agama, ya, pemuka agama. Faqa'ada ilaihi, kemudian anak ini duduk dulu mendengarkan apa? Perkataan si rohib tadi, si pendeta tadi atau pemuka agama, ya. Wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, dan dia mendengarkan ucapan nasihat-nasihatnya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, diajarkan ini, ya. Fa'ajabahu, kemudian anak ini terkagum-kagum, terheran-heran. Wah, ternyata Allah Maha Kuasa ya. Ternyata Allah yang menciptakan alam semesta ya. Ternyata Allah zat yang harus apa? Satu-satunya diibadahi. Tidak ada ya yang boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan ya yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Terus diberikan nasihat. Fakana idza tasahir marra birrahib wa qa'ada ilaih. Maka setiap anak ini berangkat menuju tukang sihir untuk belajar sihir, karena ini berarti utusan raja ya. Jadi anak ini utusan dari raja untuk apa? Untuk belajar sihir. Jadi setiap anak ini berangkat untuk belajar menemui tukang sihir, untuk belajar ilmu sihir, maka dia pasti apa? Melewati seorang pendeta tadi, pemuka agama tadi, yang ini mengajak ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah semata, ya. Wa qa'ada ilaihi, kemudian dia duduk mendengarkan ucapannya, nasihatnya, diceramai gitu ya kalau bahasa kita. Fa idza atas sahir darabah, maka kemudian habis mendengarkan nasihat, ceramah, langsung menuju ke tukang sihir, ke rumahnya, ya. Kemudian ketika idza atas sahir, ketika sampai ke sana darabahu, langsung dipukul. Kenapa? Karena datangnya terlambat, ya kan? Harusnya datangnya pagi, ya, karena dia berangkatnya pagi, tapi karena dia mampir dulu, ya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, ya, maka dia telat. Fasyaka dzalik ila rahib, maka ya anak ini pun mengadukan kepada sang pendeta tadi atau sang pemuka agama tadi yang memberikan ceramah tadi, ya, untuk nasihat beribadah hanya kepada Allah Maha Kuasa, dan seterusnya. Dididik ini bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Faqala, kemudian rohib pun memberikan nasihat. Rohib memberikan apa? Nasihat. Idza khasyita as-sahir faqul habasani ahli. Hei anak, kalau kamu khawatir, takut ya kepada tukang sihir, katakan saja keluargaku menahanku. Artinya apa? Aku ada keperluan keluarga, sehingga apa? Aku tidak bisa datang sebagaimana mestinya. Gitu maksudnya. Habasani ahli, aku punya keperluan keluarga. Sehingga apa? Aku tidak bisa datang tepat pada waktunya. Kemudian apa? Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Dan apabila kamu khawatir terhadap keluargamu, takut kepada keluargamu, faqul, maka katakanlah habasani as-sahir. Ya, tukang sihir telah menahanku. Jadi sebaliknya, kalau anak ini takut pulangnya telat kan karena mampir dulu ke rohib ini, mendengarkan lagi nasihat ceramah tentang keimanan kepada Allah. Maka pulangnya telat. Ke tempat tukang sihir telat, pulang ke rumah juga telat. Gitu loh. Kenapa? Karena apa? Menuntut ilmu, mendengarkan ceramah, nasihat, ya, gitu. Maka kalau kamu khawatir, takut dengan keluargamu, maka katakan habasani as-sahir. Ya, aku masih punya keperluan dengan tukang sihir yang belum
Sehingga apa? Aku pulang ke rumah terlambat wahai bapak ibu. Nah, itu. Maksudnya gitu, ya. Kemudian apa? Fabainama huwa ala dzalik, kemudian tatkala sudah diajarkan tadi alasan seperti itu ya. Maka apa? Idz ata ala dabatin azimah qad habasatin nas. Maka tatkala pemuda ini ya berjalan ya untuk berangkat ya ke tukang sihir ya. Pemuda ini atau anak ini menemukan di jalan ada hewan besar. Ada hewan besar. Ya, hewan besar. Qad habasatin nas. Hewan besar ini menutupi jalan. Sehingga apa? Jalan ini tidak bisa dilewati. Ya. Di hewannya ini hewan besar. Sehingga apa? Sampai menutup jalan. Ya. Maka apa? Faqala, maka anak ini mengatakan al-yauma a'lam, maka pada hari ini aku akan mengetahui. Oh ini ya. Maka pada hari ini aku akan mengetahui as-sahir afdal amir rahib afdal. Siapakah yang lebih utama? Apakah seorang rohib pemuka agama tadi ataukah tukang sihir yang lebih utama? Saya akan segera mengetahuinya. Maka apa? Fa'akhadha hajaron, kemudian anak ini mengambil batu. Ya. Faqala, kemudian anak ini berdoa mengatakan, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Oh, ya Allah, ya. Kalau seandainya perkara ya rohib itu adalah engkau lebih mencintai, bahwasanya rohib itu adalah benar apa yang dia ajarkan. Rohib mengajarkan tentang kebenaran darimu wahai Allah, ya. Dan lebih baik artinya apa? Tidak seperti apa? Tukang sihir mengajarkan keburukan. Kalau seandainya rohib ini benar, maka apa? Faktulhu. Maka bunuhlah apa? Hewan besar ini, ya. Faktul hadid dabah, maka bunuhlah hewan besar ini hatta yamdiyan nas, sehingga manusia bisa melewati jalan tersebut, ya. Faromaha faqatalaha famadun nas, maka anak ini melemparkan dengan batu, ya, batu ukuran kecil, hewannya besar, dilempar. Kemudian apa? Hewan besar itu pun mati. Kemudian apa? Akhirnya apa? Hewan itu kemudian mati, bisa dipindahkan, digeser, kemudian apa? Sehingga jalan itu bisa dilalui oleh manusia kembali. Fatarrohi fa'akhbarahu. Kemudian anak ini mendatangi pendeta, karena kan memang tujuannya ingin berangkat ke pendeta tadi, ya, ke tukang sihir tapi mampir dulu. Kemudian apa? Mengabarkan kejadian tadi, ya, mengabarkan kejadian tadi kepada sang rohib. Sang siapa? Rohib. Faqala lahu rohib, maka rohib mengatakan kepadanya, ai bunai antal yaum afdalu minni. Wahai anakku, kamu sekarang lebih baik dariku. Kamu lebih utama dariku. Ya, gitu. Kenapa? Qad balagha min amrika ma ara. Sungguh tingkatanmu ya telah mencapai sebagaimana yang aku lihat. Artinya apa? Secara keyakinan, keilmuan, kemantapan, dia sudah tingkatannya luar biasa. Sampai apa? Melebihi rohibnya. Katanya begitu kan, anta afdalu minni, gitu kan. Kamu lebih baik dariku hari ini, masya Allah. Wa innaka satubtala, tapi sesungguhnya kamu setelah ini akan mendapatkan berbagai macam ujian. Oh, ini konsekuensi kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah, mengajak orang untuk mengamalkan sunnah-sunnah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, ini apa? Akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in
ubtulita fala tadulla alayya. Maka kalau kamu diuji, jangan sebut-sebut namaku, kata Rohib. Oh, gitu ya. Kalau kamu mendapat ujian, jangan sebut-sebut nama saya. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abros. Dan anak ini hebat, bisa menyembuhkan orang yang buta. Kemudian wal abros, dan orang yang penyakit kulit lepra. Jadi seketika sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan anak ini bisa menyembuhkan seluruh penyakit manusia-manusia. Ini pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fasami'a jalisun lil malik wa kana qad amiya. Maka salah seorang pengawal raja yang terdekat, yang dia itu telah buta sejak lama, mendengarkan kabar ini bahwasanya apa? Anak ini mampu orang buta, mengobati orang buta bisa melihat. Jadi pengawal raja ini mendengar kabar ini bahwasanya apa? Seorang anak ini sudah hebat. Artinya apa? Bisa mengobati orang buta sehingga bisa melihat. Karena pengawal ini buta, maka apa? Dia pun datang. Fa'atahu bihadaya katsira. Maka pengawal raja ini, pengawal pribadinya, datang kepada anak tadi dengan membawa hadiah yang begitu banyak. Faqala ma hahuna laka ajma in anta syafaitani. Ya. Apa yang kamu akan lakukan? Ya, aku telah mengumpulkan untukmu kalau kamu bisa menyembuhkan mataku, ya. In anta syafaitani ajma' laka, ya. Aku akan mengumpulkan harta hadiah untukmu jika kamu bisa menyembuhkan kedua mataku untuk bisa melihat. Apa yang dikatakan anak tadi? Ini anak yang sudah diajarkan tauhid kepada Allah. Apa? Faqala, anak tadi mengatakan, innila ashfi ahadan. Lihat, anak yang iman tauhidnya begitu kuat. Ya. Innila ashfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Coba bayangkan. Ini, ya. Kenapa? Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Innila ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Wa innama yashfillah ta'ala. Tapi yang menyembuhkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan mendoakan kepada Allah untuk Allah bisa menyembuhkan kedua matamu. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Kemudian dia mau beriman kepada Allah. Jadi pengawal pribadinya raja tadi mau beriman kepada Allah. Sehingga apa? Fasyafahullahu ta'ala. Allah menyembuhkan kedua matanya yang tadinya buta seketika bisa melihat. Itu pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya karena hadis ini hadis yang panjang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.